Hai saudara, apa kabar? Hai, halo Bobby, apa kabar? Aku baik, syukur kepada Tuhan. Akhirnya aku berhasil menghubungimu saudara, karena aku mengalami masalah beberapa hari ini. Jadi aku mencarimu untuk bersekutu. Tentu, tentu, kau bisa bersekutu, saudaraku. Baik, terima kasih. Baru-baru ini, aku dan saudara Alex melakukan tugas penyiraman bersama. Kuperhatikan dia asal-asalan dalam tugasnya tanpa melihat hasil. Aku ingin menunjukkan itu kepadanya, tapi setelah dipertimbangkan, tidak jadi. Takut aku akan menyinggungnya dan dianggap sulit diajak bergaul. Aku selalu ingin melindungi hubunganku dengan orang lain dan menghindari menyinggung mereka. Mengapa begitu sulit bagiku untuk mengatakan yang sebenarnya? Kau tahu, aku ingat pernah mengalami keadaan serupa. Saat aku melakukan tugas bersama saudara-saudari, jika melihat kekurangan pribadi atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan kebenaran, aku tahu betul aku harus mengingatkan atau membantu. Tapi aku menghindari masalah ini agar tidak menyinggung siapapun. Yah, Belum lama ini, ada beberapa kejadian yang menyadarkanku bahaya dan konsekuensi dari perilaku itu dan membuatku berubah. oh, ceritakan itu padaku. Ya, tentu. Eh, baru-baru ini di akhir sebuah pertemuan, saudari pemimpin mengabarkan kami harus siap memilih beberapa orang di antara kami yang melakukan tugas penyiraman untuk pergi menginjil. Dan dia menekankan pentingnya pekerjaan penyiraman dan penginjilan. Dia minta kami mempertimbangkannya secara serius berdasarkan prinsip, kemudian mendiskusikannya dalam kelompok dan memutuskan. Di luar dugaanku, saudara James yang bekerja bersamaku dalam tugasku meneleponku keesokan harinya dan memberitahuku dia telah memilih saudara-saudari dan mengatur agar mereka berkumpul. Dia memintaku bergabung dalam persekutuan dengan mereka tentang perubahan tugas. Mendengar dia mengatakan ini, dalam hati aku berpikir, bukankah keputusanmu terlalu terburu-buru dan impulsif? Kita belum membahas hal ini bersama, dan juga semua orang sedang melakukan tugasnya masing-masing. Jika kau membabi buta dalam membuat perubahan yang ternyata tidak tepat, bukankah pekerjaan gereja akan terpengaruh? Benar, ini masalah yang nyata. Apa kau menunjukkannya ke saudara James? Tidak. Aku tidak menunjukkannya. Aku ingin memberitahu saudara James apa yang kupikirkan. Tapi aku mengalami konflik batin ketika mendengar betapa bersemangatnya dia melalui telepon. Mungkin dia akan sedih jika aku berkata dia membuat keputusan yang terlalu gegabah. Dan dia seharusnya tidak melakukan sesuatu dengan membabi buta. Jika ku tolak undangannya, akankah dia merasa aku menjatuhkan idenya dan menganggapku congkak? Ragu oleh pemikiran itu, aku tidak mengatakan apapun. Walau ada kekhawatiran tentang usulannya, aku tetap menerima undangannya dan setuju untuk mengadakan pertemuan dengannya untuk bersekutu dengan saudara-saudari. Setelah menutup telepon, aku melihat firman Tuhan yang telah dibagikan di grup WhatsApp. Mari kita baca bersama-sama. Baik. Baik, mari. Jadi, Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, engkau tidak boleh bingung menyetujui orang secara membabi buta tanpa memiliki gagasan sendiri. Sebaliknya, engkau harus berani berdiri dan menolak hal yang tidak berasal dariku. Jika engkau tahu ada sesuatu yang salah, tetapi tetap diam, engkau bukan seseorang yang menerapkan kebenaran. Amin. Amin. Aku merasa firman itu ditujukan kepadaku. Itu pengalaman yang mendalam tentang bagaimana Tuhan sungguh melihat ke dalam lubuk hati kita. Bukankah aku
adalah orang yang disingkap firman Tuhan, yang tahu dengan jelas ada kesalahan, tapi tetap diam. Tidak, aku tidak boleh menjadi orang semacam itu. Jadi, aku memberanikan diri dan berniat angkat bicara. Namun, ketika teringat betapa antusiasnya saudara James, aku takut dia akan merasa aku menentangnya dengan menghalangi jalannya. Setelah beberapa saat mengalami konflik batin, aku menenangkan diriku, berpikir aku tidak begitu yakin aku benar. Mungkin ada sesuatu yang tidak kulihat. Jadi, aku melepas kebenaran, mengabaikan teguran Tuhan, dan tidak berkata apapun kepada saudara James. Kemudian aku ikuti rencana saudara James dan mulai mengatur pekerjaan. Ya, Apakah kau sungguh mengatur agar saudara-saudari menginjil sesuai rencanamu? Tidak. Tidak. Ya, sementara itu, aku memberitahu saudari pemimpin tentang ini. Setelah mendengarnya, dia langsung mengadakan pertemuan online bersamaku dan James dan menegur kami dengan tegas. Berkata, ada persyaratan khusus untuk merencanakan dan mengatur perubahan staf. Orang harus dipilih untuk tugas penginjilan atau penyiraman sesuai dengan kelebihan mereka agar pekerjaan gereja tidak terhambat. Kalian menyuruh sekelompok orang pergi menginjil dengan sembarangan, bukankah itu membuat pekerjaan gereja menjadi kacau? Kalian tidak mencari prinsip kebenaran atau mendiskusikannya dengan semua orang. Pada dasarnya ini sikap sembrono. Aku merasa sedih dan bersalah ketika dia mengatakan ini. Aku tahu ini Tuhan yang memangkas dan menanganiku. Dan dia benar sekali. Kami bersikap sembrono dan tidak mengikuti prinsip. Penanganan dan pemangkasan sungguh perlindungan dari Tuhan. Jadi, apa yang kau pelajari dari masalah ini? Sebenarnya aku belajar banyak melalui perenungan diri. Aku sadar bahwa aku seharusnya menolak dan menghentikan apapun yang tidak menguntungkan gereja. Meskipun aku tidak memahami sepenuhnya, aku tetap harus mengutarakan pendapatku dan melakukan pencarian dan bersekutu bersama yang lain. Aku tidak boleh ikuti dengan membabi buta karena itu mengganggu pekerjaan gereja. Namun, dalam upayaku melindungi hubungan dengan saudara James dan memastikan dia tidak menilaiku buruk, aku lebih suka menghalangi pekerjaan gereja daripada menunjukkan masalahnya. Bahkan berpaling dari pencerahan dan bimbingan Roh Kudus. Aku melihat betapa licik, egois, dan hinanya diriku. Makin kupikirkan, aku makin merasa bodoh dan dipenuhi rasa jijik dan benci pada diri sendiri. Lalu dalam perenunganku tentang hal ini, aku heran mengapa aku selalu melindungi kepentingan sendiri daripada menerapkan kebenaran. Dalam kesedihanku, aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, aku melakukan segala sesuatu dengan watak jahatku. Aku tidak menerapkan kebenaran meskipun itu sangat jelas bagiku. Ya Tuhan, kumohon selamatkan diriku. Kemudian aku melihat firman Tuhan ini. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah mereka yang bersedia menerapkan firman Tuhan dan kebenaran. Orang yang sungguh-sungguh dapat berdiri teguh dalam kesaksian bagi Tuhan adalah mereka yang bersedia menerapkan firman-Nya dan sungguh berdiri di pihak kebenaran. Orang yang menggunakan tipu daya dan ketidakadilan tak memiliki kebenaran dan mempermalukan Tuhan. Keluarga Tuhan tidak mengizinkan orang yang tidak menerapkan kebenaran tetap tinggal, juga tidak membiarkan mereka yang sengaja mengacaukan gereja tetap tinggal.
Namun, saat ini belum waktunya untuk melakukan pekerjaan pengusiran. Orang semacam itu akan disingkapkan dan disingkirkan di akhir. Tidak ada pekerjaan sia-sia yang diperlukan atas orang-orang ini. Mereka yang dimiliki iblis tak dapat memihak kebenaran, sedangkan yang mencari kebenaran dapat berdiri di pihak kebenaran. Orang yang tidak menerapkan kebenaran tak layak mendengar jalan kebenaran dan tak layak menjadi saksi kebenaran. Kebenaran tidak diperuntukkan bagi telinga mereka, tetapi bagi mereka yang menerapkannya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kau tahu firman Tuhan sangat menyentuhku. Orang yang sungguh percaya kepada Tuhan bersedia untuk menerapkan firman-Nya. Dan saat menghadapi masalah, mereka mampu mencari dan menerapkan kebenaran, berdiri di pihak Tuhan. Mereka yang tidak menerapkan kebenaran mengikuti watak jahat mereka yang rusak, berdiri di pihak iblis dan merugikan gereja. Dengan menjadi orang yang suka menyenangkan semua orang dan tidak menerapkan kebenaran, aku berdiri di pihak iblis. Setiap menghadapi keadaan yang mengharuskanku membela kepentingan gereja, aku menolak menerapkan kebenaran karena takut menyinggung orang atau kehilangan tempat di hati mereka. Aku tahu jika terus begitu, akhirnya aku akan ditolak dan disingkirkan Tuhan. Yah, ceritamu ini memberiku sedikit pemahaman. Orang baik tidak menerapkan kebenaran yang dipahami. Mereka mengabaikan kepentingan rumah Tuhan untuk melindungi reputasi dan status sendiri. Mereka tidak angkat bicara saat melihat masalah atau menghentikannya, malah diam saja dan tidak bertindak. Orang semacam itu tidak menjunjung tinggi pekerjaan rumah Tuhan dan sebenarnya memihak iblis. Benar, tepat sekali. Pada saat itu aku hanya menyadari natur tindakan orang yang suka menyenangkan semua, tapi tetap tidak memahami sumber kerusakanku. Jadi Tuhan menunjukkan kekuranganku sekali lagi melalui saudara untuk membantuku mengenal diri lebih baik. Aku teringat ketika saudara Michael dan aku melakukan tugas penyiraman bersama, dia membuka diri dan berkata, "Saudara Matthew, kerjasama kita makin berkurang akhir-akhir ini. Kau hampir tidak pernah menunjukkan kekuranganku dan kau tidak menegurku saat aku melakukan sesuatu yang tidak sesuai kebenaran. Bagaimana aku bisa mengalami pertumbuhan jika demikian? Aku butuh bantuan untuk melihat masalah, serta dipangkas dan ditangani agar mengalami kemajuan." Aku merasa tidak enak ketika dia mengatakan itu. Dan teringat semua interaksi kami. Aku perhatikan baru-baru ini dia melakukan sesuatu menurut aturan tugasnya. Hanya menjalankan kebiasaan dalam pertemuan untuk petobat baru. Dia hanya bersekutu dalam topik yang telah kami rencanakan untuk dibahas, tanpa membuat penyesuaian berdasarkan masalah dan kesulitan nyata mereka. Berdasarkan prinsip-prinsip menyelesaikan masalah dan mencapai hasil. Hasil dari pertemuan tersebut tidak baik dan beberapa pendatang baru tidak mampu menyelesaikan masalah tepat waktu. Aku tidak sebut masalah itu kepada saudara Michael, takut menyinggung dan membuatnya marah. Aku berusaha tidak membahas masalah itu. Dan kau tahu, saudara Michael benar. Aku melihat masalahnya, tapi tidak pernah aku beritahu padanya. Aku menjadi orang yang suka menyenangkan semua orang, seolah bersahabat dengan semua. Pola pikir orang yang suka menyenangkan semua orang terus mengendalikanku, menghalangiku untuk menerapkan kebenaran. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan,
kumohon, bimbing aku untuk mengetahui naturku yang rusak, dan lepaskan belenggu watak jahatku yang rusak. Setelah itu, aku membaca sebuah bagian firman Tuhan. Aku akan mengirimkannya. Aku akan membacanya. Baik. Baik, silakan. Firman Tuhan berkata, dalam mengenal natur manusia, hal yang terpenting adalah memahami perspektif pandangan dunia, pandangan hidup, dan nilai manusia. Mereka yang berasal dari iblis hidup bagi diri sendiri. Pandangan dan prinsip hidup mereka banyak berasal dari pepatah iblis, seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Kata-kata yang diucapkan raja-raja setan, orang hebat, dan filsuf dunia telah menjadi kehidupan manusia. Iblis merusak manusia melalui pendidikan dan pengaruh pemerintah nasional serta orang terkenal dan hebat. Perkataan jahat mereka menjadi natur kehidupan manusia. Tiap orang memperjuangkan kepentingan sendiri adalah pepatah iblis terkenal yang ditanamkan dalam diri semua orang dan telah menjadi kehidupan manusia. Beberapa falsafah hidup lainnya juga seperti ini. Iblis mendidik manusia melalui budaya tradisional bangsa yang indah, menyebabkan manusia jatuh dan ditelan jurang kebinasaan tak berdasar, dan akhirnya manusia dimusnahkan Tuhan karena melayani iblis dan menentang Tuhan. Bayangkan menanyakan pertanyaan berikut kepada seseorang yang hidup bermasyarakat selama puluhan tahun. Berhubung kau sudah lama tinggal di dunia dan mencapai berbagai hal, pepatah utama apa yang kau pegang? Dia mungkin berkata, pejabat tidak mempersulit, mereka yang memberi hadiah, dan mereka yang tidak memberi sanjungan tidak akan menghasilkan apapun. Apakah kata-kata ini tidak menunjukkan natur seseorang? Menggunakan berbagai cara tak bermoral untuk meraih posisi sudah menjadi naturnya, dan posisi pejabat yang memberinya hidup. Banyak racun iblis dalam hidup orang, dalam sikap dan perilaku. Mereka sama sekali tidak memiliki kebenaran. Sebagai contoh, falsafah hidupnya, cara mereka melakukan sesuatu, dan prinsip hidup mereka penuh racun sinaga merah yang sangat besar yang berasal dari iblis. Maka, semua yang mengalir dalam tulang dan darah manusia berasal dari iblis. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kau tahu, firman Tuhan ini menunjukkanku sumber masalahnya. Aku selalu menjadi orang yang baik karena iblis menggunakan masyarakat dan pendidikan formal kita untuk membenamku dalam kekeliruan dan falsafah hidup. Seperti tiap orang memperjuangkan kepentingan sendiri. Ucapkan kata yang baik sesuai perasaan dan nalar orang lain karena berkata jujur mengganggu sesama. Dan masih banyak lagi. Semua itu prinsip perilakuku. Sebenarnya, saat kecil, aku cukup jujur dalam perkataan dan perbuatan. Aku selalu bicara tentang apa yang kulihat. Jika melihat teman sekelas dirundung, aku akan berdiri dan membela mereka, menjadikanku target gangguan. Ketika melihat kekurangan pribadi teman atau kerabat atau melihat mereka bertindak buruk, aku selalu angkat bicara. Mereka biasanya tidak senang dan marah padaku, bahkan mengabaikanku. Aku akan meminta maaf dan pengampunan mereka untuk mencoba menyelesaikan masalah. Akibat dari pengalaman-pengalaman ini, aku merasa untuk bertahan hidup di dunia, berkata kebenaran tidak selalu baik dan selalu membawa masalah yang tidak aku inginkan. Sejak itu, aku menjadi licik dan suka mengelak dan bungkam untuk melindungi hubungan kami jika melihat seseorang melakukan hal yang seharusnya tak dilakukan. Dengan melakukan itu, aku mendapati hubunganku dengan orang lain menjadi jauh lebih harmonis dan bisa hidup rukun dengan hampir semua orang.
Beberapa orang bahkan memujiku karenanya. Perlahan aku menerima falsafah iblis seperti ketika kau tahu ada yang salah, lebih baik tidak dibicarakan. Diam itu emas. Ucapkan kata baik sesuai perasaan dan nalar orang lain karena berkata jujur mengganggu sesama. Dan tetap diam untuk melindungi diri dan tidak disalahkan. Aku anggap semua perkataan ini sebagai pedoman hidup, sebagai prinsip yang menuntun perilakuku. Iya, ibuku sering berkata, diam itu emas. Dan aku harus berusaha tidak mengatakan yang sebenarnya karena bersikap jujur mengganggu orang lain. Aku tidak sadar itu sebenarnya falsafah iblis. Ya, ibuku sering mengatakan itu padaku. Itu serupa. Dan kau tahu, di dunia ini orang yang menggunakan sanjungan dan menjilat, yang selalu ingin mengetahui tentang suatu keadaan yang bermuka dua, cukup berhasil. Mereka dikagumi sebagai perwakilan orang dengan IQ dan EQ tinggi. Namun, jurnalis yang memberitakan kebenaran dan mereka yang mengungkap ketidakadilan sosial seringkali berakhir secara mengerikan. Minimal mereka dipecat, paling buruk orang membalas dendam terhadap mereka dan hidup mereka ada dalam bahaya. Masyarakat mengagumi pemikiran dan perkataan iblis. Dan ini makin meyakinkanku pentingnya mengikuti falsafah kehidupan ini. Jadi, saat kita percaya dan menerima ajaran sesat dan kekeliruan atau falsafah duniawi ini, pandangan kita tentang hidup dan dunia menyimpang. Setelah beriman, aku paham Tuhan menuntut kejujuran dari kita. Tetapi karena masih dikendalikan falsafah iblis, aku tidak menerapkan kebenaran yang kupahami. Aku tidak mau angkat bicara dan melindungi kehidupan gereja saat melihat saudara Michael melakukan segala sesuatu sesuai aturan dan memengaruhi hasil pertemuan. Aku tahu saudara James mengambil tindakan sepihak yang akan mengganggu pekerjaan gereja, tetapi aku tidak menghentikannya. Tanpa berperasaan, aku malah berpaling dari pencerahan Tuhan dan bukan membantunya agar aku tidak menyinggungnya atau membuatnya membenciku. Aku sadar aku hidup menurut prinsip iblis untuk bertahan hidup, menjadi makin egois, hina, licin, dan licik. Aku sama sekali tidak bisa melindungi kepentingan gereja dan tidak memiliki rasa tanggung jawab atau akuntabilitas. Cara hidupku keji. Wah, mendengar pengenalan dirimu membantuku melihat keadaanku dengan jelas. Lalu, apa yang kau lakukan setelah itu? Kemudian aku berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk membantuku melepaskan diri dari belenggu iblis dan menerapkan firman-Nya karena terlalu sulit bagiku untuk melakukannya sendiri. Setelah berdoa, hatiku jauh lebih tenang. Lalu aku membuka diri kepada saudara-saudari tentang pengalamanku. Lalu kau tahu beberapa firman Tuhan muncul di benakku. Nah, ini dia. Kerajaanku memerlukan orang jujur, orang yang tidak munafik atau curang. Bukankah orang yang tulus dan jujur tidak disenangi di dunia? Aku justru sebaliknya. Orang jujur boleh datang kepadaku. Aku menyenangi orang seperti ini dan juga membutuhkan orang seperti ini. Inilah kebenaranku. Engkau harus tahu bahwa Tuhan menyukai mereka yang jujur. Secara hakikat Tuhan adalah setia. Jadi firman-Nya selalu bisa dipercaya. Tindakannya terlebih lagi tidak mengandung kesalahan dan tidak dapat disangkal. Inilah sebab Tuhan menyukai mereka yang sepenuhnya jujur kepadanya. Amin. Amin.
syukur kepada Tuhan. Kau tahu, esensi Tuhan kudus dan adil. Jadi, semua yang Dia katakan dan lakukan dapat dipercaya. Tidak ada yang pernah dipalsukan oleh falsafah iblis. Bagi Tuhan, hitam adalah hitam dan putih adalah putih. Tidak ada jalan tengah. Ini mengingatkanku pada sesuatu yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi hendaknya perkataanmu demikian. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat. Tuhan selalu menuntut kita untuk menjadi orang yang jujur, dan ini adalah kebenaran. Di dunia iblis, orang jujur tidak diterima dengan baik dan sulit bertahan hidup. Namun tidak demikian dalam rumah Tuhan. Tuhan membutuhkan orang jujur, lurus, dan memiliki rasa keadilan, berani menyingkap kebenaran, dan mampu menerapkan kebenaran. Hanya mereka yang dapat memperoleh perkenanan Tuhan, dikasihi, dan diterima Tuhan. Ini benar. Itu mengingatkanku pada ayat dalam kitab Wahyu tentang para pemenang. Dan tak ada kelicikan dalam mulut mereka, karena mereka tanpa cacat di hadapan tahta Tuhan. Amin. Ya, syukur kepada Tuhan. Dari firman ini kita paham Tuhan mengasihi orang jujur dan membenci orang yang tidak jujur, licin, dan hanya tahu cara menyanjung orang lain. Orang semacam itu akhirnya akan disingkirkan Tuhan. Inilah perbedaan antara dunia dan rumah Tuhan. Aku akhirnya paham bahwa kebenaran memegang kendali atas segala hal di rumah Tuhan. Jadi, aku tidak boleh gagal untuk menerapkan kebenaran karena takut menyinggung seseorang. Sebaliknya, aku harus takut menyinggung Tuhan dengan mengikut iblis dan tidak menerapkan kebenaran. Ditolak atau dikutuk orang lain bukan hal mengerikan. Apa yang orang pikirkan tentangku tidak menentukan kesudahan akhirku. Hanya Tuhan yang bisa menentukannya, dan aku hanya harus fokus pada penilaian Tuhan dan hubunganku dengannya, bukan hubunganku dengan orang lain. Dulu aku selalu melindungi hubunganku dengan orang lain, selalu berpaling dari kebenaran. Namun akhirnya aku sadar, aku harus mengejar perkenanan Tuhan serta menerapkan firman Tuhan, menjadi orang jujur, serta bersikap jujur dan terbuka dengan saudara-saudari. Amin. Ini adalah cara yang baik untuk berlatih. Bahkan dari pengalaman saudara-saudari, terlihat bahwa mereka tidak akan tersinggung oleh peringatan dan masukan. Jika orang tersebut mencari kebenaran, sekalipun melukai harga diri mereka, tapi mereka tetap akan memetik pelajaran dengan mencari kebenaran, dan saudara-saudari menjadi semakin dekat. Hanya ini hubungan antar pribadi yang normal. Benar, benar. Kau tahu, setelah itu aku berlatih mengatakan yang sebenarnya dan menjadi orang jujur. Belakangan aku mengetahui seorang saudara bernama Tom tidak serius dalam pertemuannya dengan pendatang baru, malah asal-asalan. Aku ingin bicara dengan dia di persekutuan mengenai masalahnya, tetapi aku mulai mengalami konflik batin. Jika aku beritahu, mungkin dia berpikir aku berharap terlalu banyak padanya dan tidak menyukaiku lagi. Aku bertanya-tanya apa itu akan memengaruhi interaksi kami kelak. Ketika pikiran itu muncul, aku teringat kegagalanku yang lalu. Jadi aku berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk menuntunku melakukan kebenaran. Suatu hari setelah pertemuan, aku mencari saudara Tom dan menunjukkan ketidaktanggung-jawabannya dalam tugas serta sikapnya yang tak acuh terhadap pertemuan. Lalu,
kami bersekutu tentang prinsip kehidupan bergereja untuk lebih memahami kehendak Tuhan tentang tugas kami. Bagaimana reaksi saudara Tom setelah kau mengatakan itu? Aku agak terkejut. Dia bukan hanya tidak marah, tapi justru berterima kasih kepadaku karena membantunya melihat kekurangan. Syukur kepada Dan Tuhan. dia juga menemukan jalan penerapan. Kemudian dia berkata dalam sebuah pertemuan, saudara-saudari yang memberi saran menunjukkan kekurangan atau kesalahan sungguh dapat membantu kita. Ya, Setelah itu, aku perhatikan dia lebih bertanggung jawab dalam pertemuan. Aku sangat senang. Aku sadar mereka yang sungguh mengejar kebenaran tidak akan membenciku karena berkata jujur. Selama ini aku terlalu licik, meragukan orang lain dan berpikir buruk tentang orang lain. Aku juga mendapat pemahaman nyata bahwa menjadi orang jujur dan mengutarakan kejujuran sangat bermanfaat bagi jalan masuk kehidupan saudara-saudari dan pekerjaan rumah Tuhan. Pengalaman itu membantuku memahami kehendak Tuhan dan tidak lagi takut ditolak karena bersikap jujur. Aku bersyukur atas pencerahan dan bimbingan firman Tuhan yang memberiku pemahaman tentang naturku yang licik dan kepekaan atas falsafah iblis. Itu juga membuka mataku akan esensi Tuhan yang adil dan kudus. Aku ingin membagi firman Tuhan ini kepadamu. baik. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Ketika hari itu tiba, aku percaya akan ada beberapa orang yang berkata, kasih Tuhan sungguh luar biasa dan esensinya begitu kudus. Di dalam Tuhan tidak ada tipu muslihat, kejahatan, iri hati, dan perselisihan. Tapi hanya ada kebenaran dan autentisitas. Dan segala yang Tuhan miliki dan siapa dirinya harus didambakan manusia. Manusia harus memperjuangkan dan mencita-citakan itu. Atas dasar apa kemampuan manusia untuk mencapai hal itu dibangun? Itu dibangun di atas dasar pemahaman mereka akan watak dan esensi Tuhan. Jadi, memahami watak Tuhan, apa yang Dia miliki, dan siapa dirinya adalah pelajaran seumur hidup. Tujuan seumur hidup yang harus dikejar setiap orang yang ingin mengubah wataknya dan mengenal Tuhan. Amin. Ya, amin. Syukur kepada Tuhan, kita merasakan kekudusan dan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Tidak ada kecurangan atau kelicikan di dalam Tuhan. Sebaliknya, hanya ada iman dan kebenaran. Keindahan melingkupi semua yang Tuhan miliki dan siapa Dia. Aku bersyukur kepada Tuhan dari hatiku dan mau berusaha menjadi orang jujur yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lagi mencoba untuk menipu Tuhan atau manusia. Amin. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu hari ini sungguh membantu dan memberiku jalan penerapan. Mulai sekarang, aku akan berlatih menjadi orang yang jujur dan lurus. Oh, syukur kepada Tuhan. Ya. Ya, hai, lain kali kita menghadapi masalah, kita harus bersekutu bersama. Tentu, mari bersekutu seperti ini kita bisa berbicara dan mempersekutukan firman Tuhan, kita pasti akan menemukan jalan. Luar biasa. Baiklah, sampai jumpa lagi saudara. Ya, Selamat sampai tinggal. jumpa lagi. Selamat tinggal.